Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari chat dari Ibu Armida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan bidang yang menangani TPK dan yang menangani LC-MIL supaya kami di kabupaten bisa berkoordinasi bila ada pertanyaan atau hambatan di lapangan. Thanks, wassalam. Oke, langsung saya jawab saja Bu Vera. Jadi yang menangani permasalahan LC-MIL itu adanya di Pak Sukri sekarang, Bu. Adanya di Ketahanan Keluarga. Karena dia di bawah Direktorat Ketahanan Remaja. Jadi kalau mau langsung bertanya tentang LC-MIL ke Pak Sukri, ya. Nanti Pak Sukri saya kalau ada mau dia koordinasikan, karena saya selalu juga koordinasi dengan Pak Sukri. Kalau yang menangani masalah misalnya tabe pulsanya apa TPK, Linlab bisa dihubungi Pak Bu Vera kah, Pak Naskah. Oke. Kemudian kalau mau materi-materinya terkait dengan TPK bisa dihubungi Saudara Ansar. Seperti itu juga. Kalau ada pelatihan TPK tahun ini ada pelatihan TPK 6 kabupaten dilaksanakan di kabupaten. Kalau mau berhubungan dengan pelatihan TPK bisa dihubungi Ansar. Seperti itu. Jadi jelas. Jadi kalau LC-MIL-nya kita tanyakan kepada Pak Sukri. Ketika kita tanyakan pulsanya untuk TPK, bagaimana ada TPK yang berhenti apa segala macam, hubungi Pak Nas sama Bu Vera. Kalau yang berhubungan dengan pelatihan, materi-materinya apa, silakan kita chat Kak. Mungkin begitu Bu Arina, makasih banyak. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya lagi yang mana? Yang makasih Pak. Yang mana Panter? Oh ya. Oke, lanjut. Mungkin dari Balai Penyuluh Pambuang ya ini. Ada pertanyaan yang resen Balai Penyuluh Kecamatan Pambuang ya? Silakan. Izin Bu. Ya. Mau bertanya tentang aplikasi Bu, aplikasi LC-MIL. Boleh Pak Ansar. Iya, silakan. Baik, berdasarkan hasil pengalaman kami di lapangan Bu, pada saat tim pendamping keluarga mengunjungi calon pengantin dan kemudian menggunakan aplikasi LC-MIL yang kita akses melalui Chrome, di sana untuk pendampingan Jatim hanya bisa dilakukan oleh satu tim pendamping dari 3 unsur, apakah itu bidan, PKK ataupun kader KB. Kemudian sedangkan di aplikasi Jatim pada kolom chat itu terdapat ketiga unsur dalam satu tim tersebut. Jadi bagaimana caranya Jatim melakukan komunikasi melalui aplikasi LC-MIL, sedangkan pada aplikasi Jatim tersebut itu ketiga unsur itu tidak aktif Pak. Kemudian aplikasi LC-MIL untuk TPK hanya bisa dilakukan oleh satu unsur dari satu tim tersebut. Kemudian yang kedua, calon pengantin yang satu pasang, calon pengantin yang satu pasang itu ketika sudah dihubungkan melalui aplikasi LC-MIL bagi Jatim, itu hanya bisa dilakukan pendampingan oleh satu tim dalam satu desa tersebut. Kemudian yang terakhir Pak tentang logbook, di mana ada pada aplikasi TPK itu ada logbook yang harus diisi oleh tim pendamping. Jadi pertanyaan saya, apakah logbook tersebut diisi setiap kunjungan atau setiap bulan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, jadi dengan Bapak siapa tadi namanya? Maaf, Bapak siapa? Nisar Bu, Nisar. Nisar. Oke. Tadi jadi Bu Vera putus-putus enggak? Putus-putus sih. Kalau saya, sorry ya Pak Nisar, satu-satu Pak Nisar supaya kita bisa putus-putus tadi Pak, sorry ya. Tadi masalah mengenai aksesnya di Chrome Pak, kan tadi ada 3 unsur. Ya. Nah, tapi kenapa tidak tampil gitu? Bagaimana caranya mau komunikasi LC-MIL padahal tidak muncul seperti itu ya Pak ya? Pertanyaannya yang pertama. Saya nggak tahu 3 unsur, maksudnya 3 unsur dari mana? Dari api, udara, air atau bagaimana? Iya kan dalam satu tim Pak ada unsur dari bidan, kader KB dengan PKK.
Oke. Pada saat TPK itu mengakses aplikasinya melalui Chrome, untuk pendampingan kepada Jatim hanya bisa dilakukan oleh satu unsur tersebut dari satu tim itu, bidan Pak. saja. Oke. Bidan Bisa saja. Oke. tiga-tiganya. Saya langsung jawab dulu itu ya supaya tidak mengambang ya. Boleh. Silahkan Pak. Tapi saya bukakan ke yang itu loh Pak Nisar sebelumnya. Oh, enggak ada tuh Pak Nisar di Infodin Lab. Siapa penyuluh PNS di situ Pak Tabe Pak Nisar? Pak Marsuki, Pak. Pak Marsuki, suruh Pak Marsuki download di grup Wadin Lab. Ada saya kasih masuk di situ. Perkembangannya cuma kader KB saja yang mendampingi kader KB saya mendampingi keluarga. Oke, nanti saya buka di sini supaya kita lihat. Ada panduannya, saya sudah kirimkan yang terbaru nah. Tunggu saya buka dulu. Ini waktunya tunggu dulu. Ini bagi TPK. Update terus. Bagaimana saya share screen nah? Kita lihat Ki. Bisa kita lihat ini? Ya, tampil di. Alur kerja aplikasi Feradi muncul di? Iya. Oke. Iya di sini. Ini LCMIL bagi TPK nah, bagi pendamping. Ini ketika ada kita buka misalnya ini tuh nanti suruh Pak Marsuki, Pak Nisardi suruh downloadkan ke daerah baru kita print key. Ini nah memilih chat yang akan didampingi kan dulu Pak. Saya jelaskan ke dulu di kabupaten kan seperti ini. Di kabupaten misalnya bidan memilih keluarga A, kader PKK memilih keluarga B, kader KB memilih keluarga C. Nah, jadi masing-masing ini peran yang ada di tim masing-masing memilih. Sekarang ini coba lihat Nisarna. Untuk mempermudah pemilihan cat yang akan didampingi, pemilihan catin cukup dilakukan oleh kader KB. Oke? Berikut alurnya. Kader KP dari TPK memilih TPK 1 memilih cat yang akan didampingi. Misalnya catin bernama Putri. Kader KB akan mengirimkan link pendampingan kepada kader PKK dan bidang tenaga kesehatan melalui WA. Kader PKK dan bidang tenaga kesehatan mengklik link yang dikirim kader KB lalu pilih dampingi catin. Secara otomatis Jatim bernama Putri akan didampingi oleh TPK 1 yang terdiri dari semua tim itu dari PKK, KB. Oke ya. Jadi baca lagi saya supaya tidak terlalu karena step by stepnya ada semua di sini sekarang. Jadi suruh Pak Marsuki Tabe karena ada mungkin Pak Marsuki di grup di lab, suruh download, suruh printkan Ki. Pasti yakin Kak kalau kita pasti bisa. Oke Pak Nisar, aman? Supaya kita bisa menjawab pertanyaan lain. Oke? Masih ada Pak. Iya lanjut. Yang kedua apa? Silakan. Untuk pendampingan Jatim Pak, ini dilakukan oleh admin kabupaten Pak ya, tidak bisa dilakukan oleh TPK. Admin kabupaten Pak. Untuk apa itu Pak Nisar? Yang menghubungkan antara TPK dengan Jatim Pak, pendampingannya. TPK dengan Jatim. Iya, ini yang digambar Pak warna kuning ini itu buram Pak. Kalau di akunnya TPK yang muncul itu yang warna kuning Pak, nanti di admin kabupaten. Enggak, dia bisa kita umumkan Pak. Iya, artinya dia jadikan di admin kabupaten. Jadikan di admin kabupaten sehingga ada klik tombol yang seperti itu yang bisa diklik untuk mengisi. Ini klik tombol kuning bergambar petugas untuk mendampingi Jatim, ya. Sebenarnya masalah sebenarnya situ Pak. Bisa kita rubah kan di situ di user management kan ada situ user management tuh. Iya, kita mau jadikan dia sebagai apa kan bisa Ji. Ya oke. Kemudian Pak, masalah sebenarnya ini fungsinya admin kecamatan Pak apa Pak? Ya. Admin kecamatan tugasnya nanti apa? Admin kecamatan ada sebenarnya itu anunya kayak papernya tuh dia begini, dia sebenarnya tugasnya pertama itu adalah mengapprove TPK yang ada tingkat kecamatan. Tapi kemudian sekarang itu approve Pak sudah dihilangkan Pak. Kenapa? Masuk Pak. Approve-nya sudah dihilang Pak. Iya karena masih kemarin itu saya bilang karena masih diuji coba masih banyak misalnya penyuluh mau tes ini TPK masih bisa masuk tapi nanti itu hanya TPK aja bisa masuk Pak Nisar. Sekarang memang masih dilonggarkan masuk, tapi nanti itu tidak bisa nih. Misalnya penyuluh mau lihat tidak bisa, TPK aja bisa lihat bersama admin-adminnya. Kalau ada penyuluh jadi admin ya baru bisa seperti itu. Kalau sekarang masih longgar memang Pak.
Oke? Ya, terakhir Pak, masalah link pencatatan pelaporannya calon pengantin Pak. Di situ kan diminta satu pasang Pak. Kami sedikit kewalahan Pak jika calon pengantin pasangannya ini di luar kecamatan atau di luar kabupaten Pak. Untuk mengisi link harus kan lengkap Pak. Apa tidak bisa khusus Jatinta saja kita input? Maksudnya bagaimana Pak Nisar sampai saya tangkap? Ini kan Jatin. Jatin kan pencatatan pelaporannya Pak, yang melalui link. Oke. Nah, di situ kan diminta hasil pemeriksaan dari kedua calon pengantin, satu pasangnya itu Pak. Ya, oke. Jadi sedikit kewalahan Pak jika misalnya calon pengantinnya di Pambuang cewek, cowok, di kabupaten lain lawannya Pak. Jadi kita harus minta dan menunggu hasil pemeriksaannya dulu baru kita bisa lapor Pak. Oke, begini Pak Nisar. Makanya saya bilang utamakan yang perempuannya di mana. Kan yang perempuannya di Pambuang. Ingat kalau laki-laki kan cuma 2 aja pertanyaannya. Dua aja laki-laki pertanyaannya dia. Usianya berapa, perilaku merokok, 2 aja. Beda kita dengan perempuan. Perempuan harus ada ukur sama bidan di Paskes, lilanya, IMT-nya, anemianya, HB-nya. Itu susah. Jadi di mana perempuannya di situ masuk di situ yang dampingi. Oke Pak Nisar? Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Tapi Pak, maaf, saya tambahkan sedikit kaitannya dengan yang pertanyaan Pak Nisar tadi. Bukan cuma itu yang ditanyakan Pak. Surtiningsi Pak, bidang desa. Bu siapa ini? Belum Bu siapa ini? Bu Surtiningsi Bu. Iya. Oke. Kaitannya Bu dengan pertanyaan Pak Nisar tadi. Kan Bapak tadi hanya bilang kita hanya menanyakan merokok pola-polanya ya. Tapi yang saya tahu itu Pak, ada di situ pengukuran tinggi badan dan berat badan Pak. Ibu Tabe, itu kan ada 2 Bu, ada laki-laki, ada perempuan. Iya, kalau saya tahu, perempuan Pak. Itu Bu ada 5 kuesionernya, ada 5 pertanyaan. Kalau laki-laki itu ada 2. Kalau laki-laki itu ditanyakan adalah usianya, kemudian yang kedua perilaku merokok. Kalau perempuan itu ada 5 usianya, kemudian berapa lingkar lengan atasnya, berapa indeks massa tubuhnya, berapa HB-nya, dan itu harus diukur di Paskes, dan terakhir adalah perilaku merokoknya. Sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu, utamakan di mana perempuannya, di situ didampingi. Karena kalau mau diminta laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah, kan tidak bisa. Misalnya contoh benar, misalnya di Pambuang misalnya perempuannya, laki-lakinya misalnya di Banggai misalnya. Jadi perempuannya saya cukup perempuannya saja, tetapi ini dimasukkan laki-lakinya. Laki-laki itu karena ini perempuannya yang perlu untuk diukur di Paskes. Beda dengan laki-laki. Laki-laki masa tidak tahu berapa umurnya, ditanya apakah merokok atau tidak. Begini Pak, kami kan kemarin sempat menginput bersama BKKBN. Ada di situ memang Pak diminta berat badan dan tinggi badan. Laki-laki? Iya Pak, ada pasangannya Pak. Ada Pak. Kami sudah melakukan itu. Oke, jadi tapi itu kalau berat badan tinggi badan Bu Tabe, apakah itu tidak bisa tidak bisa dikosongkan Pak? Tidak bisa dikosongkan. Enggak, maksud saya apakah itu tidak bisa diketahui langsung? Kan berbeda dengan pemeriksaan HB, beda dengan Capim laki-lakinya tidak tahu Pak tinggi badan sama berat badannya. Dan berat badannya? Dia tidak tahu. Iya tidak semua orang mengetahui tinggi dan berat badannya Pak. Saya rasa seperti itu. Jadi saya belum pernah menginput. Jadi kalau itu ditanya betul. Artinya kalau begitu silakan, kan ada di foto jetnya situ, silakan koordinasikan dengan Jatin perempuannya. Kan tidak mungkin tanyakan nih, coba tanyakan calon tak berapa tingginya, berapa beratnya, kan bisa seperti itu. Iya Pak, kami sudah melakukan hal yang seperti itu Pak, tapi mungkin kendalanya tidak semua orang mengetahui berat badan dan tinggi badannya. Oke, makasih Bu, makasih masukannya Bu. Terima kasih. Oke, bisa mungkin dilanjut. Lobet HP ku. Buasni dulu tuh, Buasni. Maaf Pak, saya keluar HP ku lagi lobet. Bila ko nanti mina lobet HP ku. Setiap hari ada Zoom Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Aduh. Silakan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tulan untuk Ibu Wasni. Bisa. Masih bisa bertanya? Bisa lah Pak. Masih bisa.
Tidak bisa bilang Pak Ferry, tidak bisa bilang Pak Ferry. Adakah? Atau jangan Mi Pak Ferry, jangan Mi. Ya, kalau Pak Ferry ini bilang ya. Mau durhaka, enggak Oke, Ya, oke, dengan siapa oke. Bapak? Oh, Pak moderator yang bilang Pak. Oke, paling. Bagaimana bisa? Bisa, silakan Pak. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya sapa dulu, selamat semua yang bergabung di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Jadi saya tidak terlalu jauh mengomentari ini tentang TPK, tetapi kami dari kabupaten hanya ingin menerima laporan. Jadi saya juga mau bertanya ini seperti apa fungsi daripada kabupaten tentang TPK ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khususnya untuk Kabupaten Majene, karena kemarin kita semua mungkin sudah tahu bahwa ada pergeseran. Tentu penyuluh sebagai untuk supervisor data di setiap TPK ini akan beradaptasi dulu tentang wilayah kerjanya. Jadi untuk kelancaran masalah pendampingan di setiap desa itu tetap berada tanggung jawab di masing-masing tim TPK-nya. Namun untuk penyuluh khususnya ini saya minta kepada admin provinsi bahwa untuk menuntut penyuluh maksimal seperti yang diharapkan kemarin mungkin belum bisa maksimal hasilnya. Itu Pak, karena dengan adanya pergeseran atau mutasi yang dilakukan oleh kepala perwakilan. Jadi mohon maaf kami dari kabupaten hanya menyampaikan hal seperti itu. Untuk sementara seperti itu Pak, silakan dijawab dulu baru pindah ke pertanyaan lain. Oke, makasih Pak Fer. Mungkin bisa Pak Ferry mungkin. Ya, boleh Pak Ferry lah. Ya, Pak Ferry sedikit loh. Bagaimana kira-kira Pak Ferry? Kenapa Pak Ferry? Betul, Pak Ferry juga mau sharing. Kamu berhubungan dengan mutasi Pak kepegawaian. Pak. Oh, bagaimana Kak? Silakan. Ada P3K Ya, Pak. Pak Ferry dulu. Ada P3K. Ya. Boleh. Kalau misalnya Pak Ferry mau membantu, silakan Pak Ferry. Ya. Oh ya. Karena saya dilatbam Pak, tidak kutok saya begitu Pak. Jadi konsekuensi ya Pak ya. Begini ya. Sebelum dijawab, mohon maaf saya ini tambahkan dulu sedikit Pak. Kan kita ini mau mengharapkan hasil yang maksimal. Ya. Ya. Sepakat Pak. Dengan adanya program baru ini, bukan program baru, tapi BKKBN ditunjuk selaku koordinator. Yes. Okay. Mulai pusat sampai daerah. Nah, di dalam kegiatan tentang percepatan penurunan stunting ini, baik pun strategi yang akan dilakukan, ini kami dari Kabupaten Majene tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Karena kenapa? Sedangkan tidak digeser, itu masih banyak teman-teman penyuluh yang belum tahu persis seperti apa ini pendampingan dan koordinatnya di lapangan tentang TPK. Apalagi digeser dengan wilayah baru yang notabene pasti menyesuaikan kondisi dan permasalahan yang ada di situ. Jadi untuk tuntutan Kabupaten Majene, saya minta kepada provinsi jangan terlalu banyak menuntut tentang hasil yang maksimal untuk penurunan stunting. Oke, makasih. Silakan jawab Pak Ferry. Ya. Jadi mengenai mutasi Pak ya, mungkin iya karena bersentuhan ini kita kan mau hasil yang maksimal. Kenapa ini ada mutasi sementara ada tugas yang lebih berat ke depan? Ini tolong dijawab mana Pak Ferry ini? Kebetulan juga
Pak Ferry dengan kepegawaian join di Atau Pak Yamin langsung, mana Pak Yamin? Coba. Pak Yamin karena lagi turun ke dia bikin lapangan, SK ini Pak. apa pertimbangannya? Tidak ada lagi, harus terbuka kita. Izin Mungkin Pak Amir. besok jadwalnya Pak Yamin. Ya. Permisi, izin Pak Amir. Ya, Izin. boleh Pak. Ya, silakan Oh iya. Pak. Kalau alasannya mungkin Pak Amir sudah tahu Bu Vera. Pak Amir kan sudah berapa kali mutasi Bu Vera. Jadi ketika dia dimutasi, semua tempat yang diduduki oleh Pak Amir itu semua capaiannya bagus. Jadi mungkin Majene juga mengadopsi ini. Masuk. Teman-teman Beda, yang memiliki beda. kinerja yang baik itu di tempat-tempat yang Belai. baik. Dengan UPTD, saya kalau UPTD biar saya setiap tahun dimutasi, biar setiap bulan. Tetapi penyuluh itu kinerjanya berbeda dengan UPTD. Dia itu harus mengakomodir wilayah kerjanya dan mengeksekusi langsung. Kalau UPTD hanya menerima laporan apa yang dihasilkan penyuluh. Jadi ini jangan disamakan Pak Ubah. Oh, siap. UPTD dengan penyuluh. Ya, tapi mungkin mengadopsinya dari pengalamannya Pak Amir, Pak. Kesuksesannya Pak Amir gitu. Bu Vera Oke, tadi. Bos, silakan. Ya, Oh. ya, silakan Pak Belum Ferry. dijawab. Ini mau ditanya ini Pak Amir sudah sarapan atau belum ini? Sudah, Oke. Bos. Kopi, sudah? Ya, terus jawabannya tahu Pak Ferry. Nah, jadi kalau persoalan mutasi ini tabe semua, itu hak prerogatifnya Bapak. Tentu dia akan berkoordinasi dengan kebutuhan yang ada di kabupaten. Jadi sangat tidak etis juga untuk menjawab persoalan mutasi di kegiatan ini, karena saya lihat Pak Ance ini harus konsentrasi persoalan ini, persoalan stunting, dan kami juga di pegawai ini lagi sibuk-sibuknya urus P3K ini. Jadi mungkin sebaiknya Pak Amir ini kalau mau konsultasi persoalan itu langsung saja Pak ke Ibu Kadis untuk koordinasi ke Pak Kaper bagaimana jalan terbaiknya supaya dapat solusi yang terbaik. Karena yang jelas begini Pak, persoalan mutasi ini adalah sesuatu yang pasti akan selalu terjadi. Tergantung bagaimana kinerja kita di lapangan. Kalau kinerja kita buruk ya konsekuensi mutasi itu pasti ada Pak, karena kita butuh penyegaran begitu di masing-masing tempat. Jadi kalau saran saya Pak Amir ini ditindaklanjuti oleh Ibu Kadis, berbicara langsung sama Pak Kaper supaya kita tahu alasannya. Karena terus terang kalau pribadi kita di kepegawaian ini kita hanya membuat SK, persoalan apa yang terjadi di lapangan itu kewenangannya Pak Kaper dan Ibu Kadis tentunya. Mungkin cuma seperti itu Pak Amir. Bosku, adakah? Jadi saya jawab dulu sebentar, ini ya, saya tambahkan ini ya. Siap. Tadi penyampaiannya Pak Ferry untuk masalah mutasi dikonsultasikan dengan Kadis dengan perwakilan. Sementara ini dalam 1 bulan 2 kali turun SK mutasi Pak. Dan terakhir ini kami tanyakan ke Kadis bahwa apa pertimbangannya dan dasarnya mutasi. Apakah Majene ini tidak bagus kinerjanya? Apa jawabannya Bu Kadis Pak? Apa jawabannya Bu Kadis? Bu Kadis sama sekali dia tidak tahu. Untuk mutasi kedua tidak ada usulan dari kepala dinas. Murni kepala BKK perwakilan. Jadi kami juga mau tahu langsung seperti apa dasarnya kepala perwakilan dengan pertimbangan karena di bunyi SK itu mengatakan penyegaran. Ini bukan penyegaran, penyiksaan Pak. Sudah dikonsultasikan Pak Amir? Sudah dikonsultasikan Pak Ibu Kadis sama Pak Kaper? Assalamualaikum warahmatullahi Saya tidak bisa langsung sama Pak Kaper karena setiap ditelepon Pak Kaper bilang saya rapat. Oke. Dan Untuk membahas ini, daerah dia bilang tidak ada konfirmasi ke saya tentang mutasi ini. Jadi kami bingung. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, minta maaf Pak. Ya, suruh Pak Amir telepon langsung saya Pak Amir. Jangan di sini.
Kebetulan kepala perwakilan ada perjalanan dinas mungkin 2 hari ke depan ke Majene dan Mamasa. Mungkin Bapak bisa ketemu langsung Pak untuk anunya ya. Untuk Iya Pak, oke makasih. Bagus itu Bu Vera. Artinya inilah pertanyaan yang paling sulit saya jawab. Semua pertanyaan tadi saya jawab semua, tapi pertanyaan ini yang paling sulit Pak. Jadi mohon maaf Pak. Memang. Saya bisa jawab Pak, minta maaf Kak. Belum dari Mamasa dengan Mamuju pertanyaannya nih, pasti ada nanti lagi besok masalah mutasi. Yang lain mungkin Pak. Ini saya lihat masih raise hand, masih Pak Irham, Pak Nisa masih ada ya? Atau bagaimana? Bagaimana? Yang lain? Masih ada pertanyaan atau mau sharing silakan Bapak Ibu. Coba mana suaranya? Suaranya ibu-ibu ini kita mau dengarkan lagi. Mana suaranya? Yang di lapangan. Ya. Bagaimana atau dari aku? Banggai, bisa Banggai? Oh, boleh. Oh ya ada Pak Usain ya. Silakan. Banggai, boleh. Ya. Dari PTD-nya Banggai. Boleh silakan Bapak. Oke, ya Bu Vera ya. Pak Husain silakan. Terima kasih ya. Ya atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Banggai. Barangkali ini memang harus lebih dipertajam lagi ini dengan kegiatan TPK di lapangan. Ya, saya hanya ingin konfirmasi barangkali untuk Banggai sendiri, mohon cross check-nya kembali untuk nomor HP TPK kami yang ada di Banggai karena kemarin ada beberapa yang belum sampai seperti itu. Mungkin kami sudah koordinasi dengan Ibu Pera. Mohon boleh Pak. Dikirimkan saja langsung kepada kami Bu Pera ya. Boleh. Yo, supaya memastikan bahwa semua TPK yang di Banggai itu perusahaannya sudah terkirim untuk posisi Januari ini. Kalau untuk Januari Pak, ya. Kayaknya bagaimana? Ya. Kalau jadi tidak salah itu kami cross check kembali nomor-nomor HP-nya karena jangan sampai ada lagi yang tidak masuk dan sebagainya. Seperti pada Desember kemarin ada beberapa hampir ya. Oke. Yang tidak ini bahkan mempertanyakan sudah ada beberapa nomor yang memang sudah diganti. Terima kasih itu saja. Boleh. Terima kasih Pak Ansar ya. Terima kasih Pak Husain. Ya,